Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin menjelaskan atau menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian, apakah orang reform menolak adanya mujizat? Ya, apakah orang reform menolak mujizat? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya mau menjelaskan ke sana, kita coba definisikanlah bersama-sama tentang mujizat itu apa, ya. Jadi kadang kan ada orang-orang tertentu mengatakan mujizat senantiasa terjadi di dalam kehidupan saya, ya. Nah, sekarang saya tuh mau kasih definisi lah. Mujizat itu tentu sesuatu hal yang berbau supranatural, ya. Jadi kita yang hidup ini istilahnya ya yang natural saja. Contohnya, contoh ya. Misalnya kalau kita tahu bahwa kita lempar batu pasti otomatis turun ke bawah, ya. Itu natural. Tapi kalau tiba-tiba batu itu ke atas, kita lempar malah naik ke atas terus sampai gitu terus, ya. Nah, itulah supernatural, contoh saja, ya. Jadi mujizat itu adalah sesuatu yang bersifat, ya, supernatural, yang di luar pada sifat-sifat natural pada umumnya, ya. Nah, jadi kalau itu yang kita maksud mujizat, maka saya akan menjawab pertanyaannya, apakah orang reform menolak mujizat? Nah, sebenarnya di kalangan orang reform ada dua kubu atau dua pandangan, begitu, ya. Yang pertama, pandangan pertama yang mengatakan demikian, mujizatnya masih ada, ya, mujizatnya masih ada, tapi karunianya tidak ada lagi. Artinya Tuhan tidak memberikan kepada orang-orang tertentu. Mujizat itu bisa aja terjadi, tetapi tidak ada orang tertentu yang dikhususkan untuk melakukan mujizat itu. Jadi Tuhan bisa melakukan mujizat, tetapi ya bebas aja melalui siapa, begitu. Nggak ada orang khusus, begitu. Jadi karunia untuk melakukan mujizat itu terhadap orang-orang tertentu tidak ada. Nah, itu pandangan pertama. Nah, sementara pandangan yang kedua mengatakan bahwa karunianya masih ada. Karunianya masih ada, ya. Karunianya sekaligus mujizatnya, maksudnya, ya. Karunia mujizat itu masih ada dikasih orang-orang tertentu untuk melakukan mujizat itu. Ya, dasarnya ya kita tahu, ya, bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia tertentu terhadap penggembalaan, ya kan? Ada karunia-karunia tertentu kepada seseorang tentang berbahasa roh, ya kan? Karunia-karunia tertentu untuk mengajar, itu dan sebagainya. Kenapa tidak karunia untuk melakukan mujizat atau melakukan penyembuhan itu tidak ada? Nah, ini yang menjadi dasarnya. Jadi nggak perlu, ya, saya di pihak mana, nggak perlu, karena saya orang reform, tapi nggak perlu saya utarakan di sini. Nah, jadi intinya begini, orang reform itu tidak menolak adanya mujizat. Yang ditolak itu adalah, ya, mujizat selalu terjadi, ya, mujizat selalu terjadi. Ya, contohnya kalau kita lebih spesifikkan, kesembuhan pasti terjadi, selalu terjadi. Nah, ini yang salah, ya. Kalau kesembuhan selalu terjadi, kan namanya Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Jadi mau Tuhan kasih kepada siapa? Kalau contohnya ada yang meninggal, tiba-tiba Tuhan bangkitkan, ya puji syukur. Tetapi ada orang mati juga tidak Tuhan bangkitkan, kan berarti tidak berlaku. Artinya tidak selalu terjadi, tergantung kehendak Allah. Ya, namanya Tuhan yang menjadi pengontrol dunia ini, yang menjadi sumber mujizat itu, ya tidak mesti terjadi itu mujizat, ya. Makanya ya kalau ada orang yang meninggal, jangan sampai kita menunggu sampai doa puasa, doa semalam suntuk supaya dia bangkit, ya. Pada naturalnya memang orang mati, orang yang hidup pasti mati, kan, begitu. Tapi jadi jangan menantikan mujizat itu, belum tentu Tuhan nanti kasih, sementara sudah bau bangke, udah busuk, begitu, ya. Nah, jadi intinya
orang reform itu tidak menolak mujizat ya. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak salah memahami, orang reform tidak menolak adanya mujizat ya. Yang mereka tolak adalah mujizat selalu terjadi. Ya, intinya Tuhanlah yang menjadi sumber daripada mujizat itu atau kesembuhan itu ya. Berarti Tuhanlah, tergantung Tuhan. Kalau Tuhan berikan, ya puji Tuhan kan. Kalau Tuhan tidak berikan, ya jangan menggerutu. Jadi Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi jangan sampai doa semalam suntuk begitu ya untuk terjadi mujizat. Ya tergantung Tuhan, jangan dipaksakan kehendak Tuhan. Tuhan memiliki kedaulatan ya. Jadi jangan dipaksakan. Tuhan selalu memberikan mujizat itu. Semuanya tergantung Tuhan ya. Ya itu yang ditolak, selalu terjadi, selalu terjadi, selalu terjadi. Nah, itu kita tidak terima. Kira-kira begini, demikianlah penjelasan saya Bapak Ibu. Kiranya ini menolong supaya tidak salah memahami apa yang dipahami oleh orang-orang reform. Tuhan memberkati.